Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik kerang mutiara sebagai bahan industri. Pertama-tama akan dibahas mengenai pengertian sumber daya genetik. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Salah satunya keanekaragaman sumber daya genetik. Sumber daya genetik sendiri merupakan material tumbuhan, binatang, atau jasa ternik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual dan potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Kerang mutiara atau Pinctada maxima merupakan salah satu komoditas perikanan penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi andalan usaha budidaya di Indonesia. Hal ini didukung oleh perairan Nusantara yang berpotensi dalam pengembangan usaha budidaya kerang mutiara. Dewasa ini, usaha budidaya kerang mutiara semakin meningkat seiring dengan permintaan butiran mutiara baik pasar domestik maupun mancanegara. Namun, para pengusaha, terutama skala industri, sering mengalami kendala dalam penyediaan induk alam yang matang gonat. Penyebab utama kekurangan induk matang gonat adalah kompetisi antar nelayan penyelam yang menjual kulit cangkang untuk industri kerajinan perhiasan dan penyedia induk untuk usaha budidaya kerang mutiara. Penyebaran industri mutiara ini semakin meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terbatas pada daerah yang merupakan habitat asli kerang mutiara tersebut, tetapi telah berkembang ke daerah lain yang sesuai untuk membesarkan kerang mutiara, misalnya di Teluk Lampung, Sumatera, Lombok, Sumbawa, dan Sulawesi. Permintaan mutiara yang sangat tinggi dari konsumen internasional mengakibatkan ketertarikan pengusaha untuk menanam modalnya di Indonesia atau bekerja sama dengan perusahaan lokal. Perusahaan tersebut tidak hanya menjual mutiara tetapi juga membudidayakan kerang penghasil mutiara secara intensif, sehingga tidak lagi mengandalkan hasil tangkapan alam. Selanjutnya mengenai keragaman sumber daya genetik kerang mutiara untuk bahan industri perhiasan. Jenis-jenis kerang mutiara yang terdapat di Indonesia adalah Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, Pinctada fucata, Pinctada chimnitzi, dan Pteri penguin. Sebagai penghasil mutiara terpenting adalah 3 spesies yaitu Pinctada maxima, Pinctada margaritifera, dan Pinctada martensi. Berdasarkan morfologi cangkang, kerang mutiara Pinctada maxima yang dikenal sebagai penghasil South Sea Pearl diketahui ada 4 tipe warna nacre, yaitu putih, emas, abu-abu, dan kuning. Indonesia termasuk negara penghasil mutiara putih terbesar di dunia, menempati posisi ketiga setelah Australia dan Myanmar. Salah satu sifat yang menarik untuk dijadikan target dalam program pemulihan mutiara adalah warna mutiara yang dihasilkan. Warna mutiara yang akan dihasilkan ditentukan oleh keragaman warna nacre kerang mutiara. Nacre adalah cangkang bagian dalam yang merupakan lapisan induk mutiara yang berkilau dengan warna putih keperakan. Keragaman nacre pada kerang sangat penting dalam industri kerang mutiara, karena dengan keberagaman nacre, kerang akan menghasilkan warna mutiara yang beragam yang diminati oleh pasar. Kerang mutiara dengan nacre warna putih dan kuning paling banyak dibudidayakan karena menghasilkan kualitas mutiara yang baik dengan ukuran yang relatif besar. Kerang dengan nacre putih menghasilkan mutiara warna putih, sementara kerang dengan nacre kuning menghasilkan mutiara warna kuning keemasan. Akan tetapi, kerang warna putih memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan warna keemasan. Selanjutnya mengenai potensi sumber daya genetik kerang mutiara untuk bahan industri perhiasan. Kualitas induk secara fenotip dan genotif berpengaruh terhadap kualitas benih yang akan dihasilkan. Dalam pembenihan, manajemen induk yang digunakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Penggunaan induk yang berasal dari habitat yang berbeda dalam kegiatan pembenihan diharapkan dapat menghasilkan benih tiram mutiara dengan kualitas fenotip dan genotip yang baik. Dalam perkembangan budidaya kerang mutiara masih banyak ditemukan beberapa kendala, antara lain penurunan kualitas produk mutiara, terjadinya kematian massal benih pada musim-musim tertentu, dan lambatnya pertumbuhan benih. Dalam proses insersi nukleus untuk memperoleh
mutiara dengan warna putih diperlukan mantel sebagai saibo dari individu kerang dengan nakre putih. Dan adapun tipe warna nakre tiram mutiara, apabila diimplan dengan saibo dari individu yang memiliki nakre putih akan tetap menghasilkan warna putih. Sementara individu kerang dengan nakre putih sangat jarang diperoleh dari alam, sehingga pemijahan induk tiram tersebut sangat diperlukan untuk membantu melestarikan dan membudidayakannya. Berdasarkan data dari jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa induk kerang mutiara dengan karakter nakre putih dari perairan Bali dapat digunakan sebagai sumber tangkapan untuk dibudidayakan, dan kedepannya untuk meningkatkan kualitas benih perlu diterapkan manipulasi pemijahan dengan melakukan pemijahan silang. Dengan pemijahan silang diharapkan gen-gen yang baik akan terekspresi pada generasi berikutnya dan dapat dieksplorasi untuk kepentingan budidaya yang berkelanjutan. Sekian video kali ini, terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.